Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Mirzana dengan NPM G1F0200024 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai kewarganegaraan. Di antara materi yang akan saya sampaikan adalah diantaranya yang pertama adalah mengenai rule of law dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah wawasan Nusantara. Yang ketiga yaitu tentang bela negara, dan yang keempat adalah tentang hubungan manusia, bangsa, negara, dan konstitusi. Untuk materi yang pertama mengenai rule of law dan hak asasi manusia. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan rule of law? Rule of law adalah sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Jadi, rule of law ini sebuah prinsip yang mana dia menyatakan bahwa hukum itu harus memerintah sebuah negara, harus membentuk sebuah negara, dan bukan atas keputusan dari pejabat-pejabat secara individual. Nah, di lain sisi, prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Lalu apa sih keterkaitan antara rule of law dan hak asasi manusia itu sendiri? Nah, hubungan antara rule of law dan hak asasi manusia ini yaitu karena rule of law diperlukan untuk menjamin agar HAM atau hak asasi manusia itu bisa dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, adapun pengertian dari HAM itu adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Nah, hak itu harus dihormati dan tidak dapat diambil darinya oleh siapapun. Hubungan yang lebih spesifik lagi antara rule of law dan hak asasi manusia itu sendiri dapat dilihat atas tiga hal. Yang pertama, hubungan filosofis. Hubungan ini terdiri dari penciptaan manusia, kehadiran sebuah negara, konstruksi sosial rule of law, dan latensi rule of law. Kemudian yang kedua, hubungan secara ideologis antara rule of law dan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu monopluralis, dan selanjutnya yaitu monoloyalitas. Dan yang ketiga dapat kita lihat yaitu hubungan substantif antara rule of law dan hak asasi manusia, yaitu tentang keadilan dan kemakmuran. Nah, bagaimana dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri? Apakah sudah memiliki paham rule of law? Nah, adapun rule of law ini sudah tercantum pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan kemudian yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang pertama yaitu tentang kemerdekaan hak, yang kedua merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang ketiga memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Negara Indonesia. Yang kelima yaitu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keenam, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rule of law terdapat juga dalam terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya yaitu pada pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum. Pasal 24 ayat 1 yaitu tentang kehakiman untuk menegakkan hak dan keadilan. Kemudian pada pasal 27 ayat 1 tentang kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintah. Dan juga terdapat pada bab 10A yaitu pasal 10 pasal HAM yaitu pasal 28D ayat 1. Kemudian terdapat pada pasal 28D ayat 2 yaitu tentang adil dalam hubungan kerja. Itu merupakan rule of law yang terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya apa sih itu definisi HAM, mengapa ia berkaitan dengan
rule of law itu sendiri, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, menurut definisi tersebut perlu kita pahami bahwa HAM itu tidaklah bersumber dari penguasa negara ataupun individual yang menguasai negara, melainkan semata-mata HAM itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, HAM tidak dapat dikurangi atau non-derogable right. Nah, tindakan yang diperlukan dari negara dan hukum adalah yaitu mengakui dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Selain itu, HAM atau hak asasi manusia itu sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Ini meliputi hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah menurut agama masing-masing, mengemukakan pendapat dan kebebasan berorganisasi atau berpartai. Yang kedua itu adalah hak ekonomi atau property right. Ini meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian ataupun kontrak, dan juga hak memilih pekerjaan. Kemudian ada hak persamaan hukum atau right of legal equality, yaitu hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan, atau dapat disebut hak persamaan hukum. Kemudian yaitu ada hak asasi politik atau political right. Ini meliputi hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajar mendapat hak itu, serta dalam mengolah dan menata serta menentukan warna politik dan kemajuan negara. Adapun yang kelima itu adalah hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture right. Meliputi hak kebebasan mendapatkan pengajaran atau hak pendidikan serta hak pengembangan kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu ada hak asasi perlakuan yang sama dalam tata peradilan dan perlindungan hukum atau procedural right. Meliputi hak perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan atau razia, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Nah, dapat kita simpulkan, tentu saja rule of law berhubungan dengan hak asasi manusia. Itu karena rule of law itu diperlukan untuk menjamin agar hak asasi manusia itu bisa tetap dimiliki oleh setiap warga negara. Materi yang kedua yaitu wawasan Nusantara. Nah, apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu sendiri dapat diambil pengertian yaitu suatu cara pandang suatu bangsa terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan yang meliputi baik darat, laut, ataupun udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara atau bisa disebut dengan wawasan nasional adalah suatu cara pandang suatu bangsa baik ke dalam maupun keluar yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasional. Adapun faktor-faktor yang menentukan sebagai penentu bahwa suatu bangsa itu harus memiliki wawasan terhadap nasionalisme itu dipengaruhi oleh yang pertama letak geografi, kemudian manusia atau penduduknya, dan lingkungannya. Adapun wawasan ke dalam ataupun keluar memiliki pengertian yang berbeda. Wawasan ke dalam adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri, yaitu meliputi wilayahnya, sumber daya alamnya, dan sumber daya manusianya. Kemudian untuk wawasan keluar adalah cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Wawasan nasional itu sendiri dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara. Adapun tujuan dari mempelajari tentang wawasan Nusantara itu memiliki dua tujuan. Yang pertama tujuan untuk ke dalam, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa.
Kemudian tujuan keluar berkaitan dengan lingkungan, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Beberapa landasan historis dan yuridis terhadap wawasan Nusantara. Di antaranya wawasan Nusantara itu sebagai wawasan wilayah. Yang pertama, Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960. Yang kedua, Deklarasi Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. Kemudian yang ketiga, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI tanggal 21 Maret 1980 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Dasar pemikiran wawasan Nusantara itu dibentuk dan dijiwai pada paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Kemudian paham kekuasaan bangsa Indonesia, wawasan Nusantara tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Politik yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografi dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Manusia yang hidup di atas bumi itulah yang akan menjadi penentu wilayah hidupnya. Adapun geopolitik di Indonesia merupakan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak dan kondisi geografi negara. Beberapa manfaat yang nyata mempelajari wawasan Nusantara. Yang pertama, terintegrasinya wilayah darat dan laut Indonesia dalam satu kesatuan. Yang kedua, pertambahan luas wilayah Indonesia terutama pada wilayah laut. Yang ketiga, menghasilkan cadangan sumber daya alam yang besar. Materi selanjutnya adalah bela negara. Nah, apa itu bela negara? Bela negara adalah upaya bela negara atau sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, mengapa negara perlu dibela? Nah, yang pertama yaitu fungsi pertahanan. Setiap warga negara wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsanya tetap terpelihara. Kemudian yang kedua, sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia untuk mendirikan NKRI tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah sebagai hadiah atau pemberian semata-mata. Tapi itu semua adalah perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang banyak, baik harta maupun nyawa. Sehingga setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya jika negaranya membutuhkan. Hubungan antara manusia, bangsa, negara, dan konstitusi itu adalah sangat erat. Penjabarannya, negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa adanya sebuah konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi juga tidak akan bisa lahir tanpa adanya sebuah negara. Akan tetapi kelahiran sebuah konstitusi itu semua kehendak rakyat. Sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas sebuah negara. Dalam pandangan K.C. Weir, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintahan. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis secara yuridis berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan hubungan konstitusi dan negara dalam paham konstitusional.